Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, naik pitam dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri alias PN Jakarta Selatan. Roy Suryo naik pitam lantaran supporter Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi merusak persidangan pra-peradilan pada Senin 29 Juni. Usai sidang pra-peradilan, Roy Suryo berapi-api mengkritik salah satu pendukung Jokowi yang disebutnya sebagai termul. Pria tersebut, kata Roy Suryo, mengacaukan persidangan lantaran pendukung Jokowi tersebut meminta menjadi termohon. Roy Suryo pun menertawakan pihak yang mengaku sebagai pengacara. Pasalnya, kata Roy Suryo, dalam persidangan pra-peradilan tidak ada dan tidak boleh yang namanya ada intervensi di tengah persidangan. Sebelumnya, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pra-peradilan Roy Suryo yang akan berlangsung selama 7 hari, mulai dari pembacaan permohonan hingga pembacaan putusan. Pengaturan jadwal itu disampaikan Hakim pada awal persidangan guna memastikan seluruh tahapan pemeriksaan perkara berjalan efektif dan tidak mengalami penundaan. Adapun sidang perdana pra-peradilan Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pasar Minggu, Senin 29 Juni pukul 9 pagi dengan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Hakim menjelaskan tenggat waktu yang digunakan adalah 7 hari kerja bukan 7 hari kalender dengan mempertimbangkan hari libur akhir pekan. Ya, pertama-tama kita aturkan terima kasih dan kasih syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita semua menjalankan sidang pra-peradilan yang pertama ini, alhamdulillah dengan lancar dan tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, kita aturkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan hakim tunggalnya tadi telah memulai persidangan dan dibantu dengan semua stafnya dengan baik, dan insya Allah itu akan memudahkan semua proses kasus. Kemudian selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada termohon, ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang diwakili kuasa hukumnya yang telah hadir dan kemudian mendengarkan dengan sangat baik dan kemudian juga bersedia untuk menjalankan agenda sidang sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan oleh Hakim Tunggal, yaitu besok pagi Polda Metro Jaya harus menyampaikan jawabannya. Kami juga mengaturkan terima kasih dan sebesar-besarnya ucapan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tadi diwakili juga oleh Pak Eko, Ibu Putri, dan satu lagi saya kurang tahu siapa namanya, ya, Pak Jaksa, yang juga telah hadir selaku turut termohon, dan itu luar biasa, bagus sekali. Jadi termohon dan turut termohon hadir. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS. Ya, sering kita lihat dia di antara para termul, ya, itu sungguh memalukan, ya, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termohon. Itu nggak ada, sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya, yang namanya pihak yang mengajukan intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam ini namanya apa? Pra-peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu? Ya gitu. Yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu, ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Saya tidak menggunakan kaos yang biasanya tertulis malu bro. Kalau ada saya buka kaosnya, saya tuliskan itu malu bro kayak gitu tuh, ya. Udah katanya belajar selaku kuasa hukum merah putih, ya, merah putih biru hitam itu namanya, ya, nggak jelas itu. Dan tadi intinya sudah dilakukan pembacaan apa yang kita harapkan nanti secara detail, ya, kemudian apa yang kita lakukan, petitum positanya gimana akan disampaikan oleh kuasa hukum saya, ya, ada Pak Refli Harun, ada juga Pak Gabur Sangadi, dan juga tadi beberapa yang ada, dan kita sudah sampaikan apa yang kita mohonkan di dalam pra-peradilan ini. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan
kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya, 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik besok juga akan kita sampaikan, publik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah ya, kalau saya tidak salah tadi mau dikoreksi, tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi, kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami, ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi itu yang inti yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya secara detail hukum mungkin nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya, dan nanti setelah kuasa hukum nanti kesimpulannya saya ingin memberikan satu pesan. Silakan Pak Kapur dulu. Jangan lupa subscribe ya.